pertama ya sudah kita bahas ya bagaimana caranya mengajarkan tafsir kepada anak. Dan insya Allah kita lanjutkan juga pembahasan kita tentang bagaimana caranya mengajarkan tafsir kepada anak, ya, tafsir Al-Quran kepada anak. Memang tema ini adalah tema yang masih sangat langka, masih sangat jarang ditemukan di Indonesia. Ya. Bahkan mungkin saya sendiri begitu ya, baru menginisiasi gitu ya materi ini. Di majelis-majelis atau di majelis ilmu atau di dunia parenting, itu masih langka sekali ya, yang membahas tentang materi mengajarkan tafsir kepada anak ya. Oleh karenanya, karena ini ilmu yang masih langka begitu, masih jarang ditemukan, maka ia akan sepi ya. Dalam artian sepi di sini adalah jalan yang sepi ya, jalan yang tidak tanda petik ya, tidak familiar, jalan yang barangkali juga hanya segelintir orang yang menempuhnya. Ya. Jalan yang memang ya, harus siap begitu ya. Dalam artian tadi saya katakan bersepi-sepi ya, betul-betul menapaki jalan ini dalam keadaan yang berjuang. Karena memang isu ini memang masih sangat jarang, masih sangat langka. Perkembangan pendidikan Al-Quran di Indonesia, kalau dari segi bacaan, insya Allah mungkin sudah banyak ya, TPA, TPQ, untuk anak-anak, ya, untuk anak kecil, mengajarkan baca Quran, mengajarkan tahsinnya, ya. Tambah berkembang lagi menjadi tahfidz, ya. Itu tahfidz sudah berjamuran ya. Mungkin di tahun 2008, 2010 ya, 2017, 2014, 15 itu. Saya masih jarang menemukan ya orang-orang yang menghafal Quran, wabil khusus ketika saya usia SMA ya, sekitar 2015-an ya. Itu masih sedikit juga ya yang menghafal Quran. Ya, acara tahfiz atau agenda tahfiz itu masih sangat langka. Ya, kalau hari ini sudah menjamur ya dimanapun teman-teman berada, itu di masjid-masjid, di lembaga-lembaga itu tahfiz sudah berjamuran ya. Ya. Alhamdulillah itu satu kenikmatan yang harus kita syukuri juga. Naik setelah tahfiz nanti ke tadabur ya. Nah, tadabur itu agak sedikit juga ya. Mulai sedikit lagi gitu ya orang yang antusias atau memiliki ketertarikan kepada dunia tadabur itu sendiri. Itu mulai berkurang lagi atau masih belum familiar ya di Indonesia. Sehingga ketika saya bikin konten ya atau pengajaran-pengajaran tadabbur, apakah itu di Instagram atau di grup-grup WhatsApp ya, itu masih sedikit ya yang memiliki kecenderungan atau keinginan ya, kepada ranah tadabbur tadi. Ya, walaupun juga spiritnya sudah ada ya. Nah, ditambah lagi mungkin dengan tafsirnya ya. Sebetulnya nanti untuk masuk ke gerbang tadabbur ya butuh tafsir dulu gitu ya. Itu pun masih sangat langka begitu ya. Yang mau atau memiliki ketertarikan ya, ke dunia tafsir itu. Wabil khusus ya kita batasi juga ini tafsirnya untuk anak ya. Tafsirnya untuk anak ya. Dari segi referensi pun masih sangat jarang dan sangat langka ya. Yang buku ya atau kitab yang membahas tentang tafsir Al-Quran lil Atfal.
Ya, tafsirul Quran lil Atfal itu ada kalau di Arab ya. Di Arab itu ada sekitar 6 jilid ya. Itu membahas tafsir khusus untuk anak. Kalau teman-teman mau juga ada ya kitabnya, tapi masih full berbahasa Arab. Sisanya belum ditemukan lagi ya. Saya belum menemukan lagi tafsir yang apakah kitab yang bahasa Arabnya ya, itu hanya satu ya. Itu juga 6 jilid ya. Itu sudah disederhanakan dengan bahasa-bahasa anak dan disusun dengan bahasa dialog ya. Nah, tentang bertanya tentang sesuatu gitu kan ya dan sebagainya itu ya, sekali lagi masih sangat langka. Ditambah juga kalau di Indonesia sendiri ya, yang saya pernah share ke teman-teman ya, itu tafsir Dr. Roni Nugraha. Ya. Beliau salah satu guru saya ya di dunia tafsir. Ya, itu salah satu tafsir yang bisa ditemukan dan itu pun baru juz 30 ya, beliau membuat. Sisanya memang masih masih sangat langka. Ala kulihal kalau kita lihat di Turki misalkan ya, di Mesir, ya, di negara-negara yang memiliki konsentrasi terhadap Quran, pembelajaran tafsir Al-Quran untuk anak itu sudah ada. Nanti saya akan kirim mungkin di grup ya videonya ya, bagaimana caranya mengajarkan tafsir itu kepada anak sehingga anak itu ketika ditanya satu persatu itu bisa menjelaskan ya, menjelaskan apa namanya arti ya dari atau makna dari Quran yang dia sedang hafalkan. Ya, misalkan ketika ditanya wal fajr itu bisa menjelaskan apa wal fajr itu. Walayalin ashar seterusnya. Wasyaf'i wal watar dan seterusnya itu bisa dijelaskan oleh mereka. Itu ada satu guru dikelilingi oleh murid-muridnya yang masih masih kecil ya. Ketika ditanya itu mereka bisa. Ya. Itu artinya memang untuk mengajarkan tafsir kepada anak sangat mungkin gitu ya. Sangat mungkin ya. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada anak-anak itu ya, software di dalam kepalanya yang memang masih masih bersih ya. Masih jernih gitu ya. Kecepatannya masih tinggi dibandingkan dengan kita yang barangkali ya sudah banyak pikiran ya. Apakah pikiran bekerja, ya, pikiran tugas, ya pikiran kuliah, pikiran ya, di rumah tangga dan sebagainya. Ya. Hal itu sangat sangat mungkin dan sangat bisa. Ya, tapi saya kemarin mengisi acara di salah satu sekolah. Ya. Saya bertemu dengan Ustadz Ahmad Sanusi. Beliau itu pakar tafsir juga ya. Beliau punya ketertarikan ya terhadap dunia tafsir. Salah satu murid Kiai Deden ya, Fadlan ya. Ya, salah satu murid Kiai Deden, Mahyarudin, ya, hafizahullah ta'ala. Di kemarin waktu beliau lomba ya, lomba tafsir yang juara satu ya, sedunia itu, Ustaz Deden. Beliau yang juara harapan satunya, ya, Ustaz Ahmad itu. Ustaz Ahmad ya, juara harapan satu. Kategori 20 juz ya. Jadi tafsir bahasa Arab kategori 20 juz ya, beliau mengambil sekitar 8 rujukan ya. Sekitar 8 rujukan kitab tafsir yang ketika nanti ditanya oleh penguji ya, beliau harus bisa menjelaskan. Ya, ya. Ini nanti kalau ada soundtrack dari belakang mohon maaf ya. Kalau tidak kondusif atau belum kondusif. Beliau juga tadi ya memiliki konsentrasi atau kecenderungan yang sama ya terkait dengan bab ini. Memang kata beliau memang sangat langka, tetapi kita perlu yang mengupayakan ini, kita perlu memulai ya. Walaupun nanti ada yang pro, ada yang kontra ya terhadap bab ini. Apakah misalkan nggak perlu lah diajarin tafsir gitu ya ke anak-anak, ngapain gitu ya, belum waktunya dan sebagainya. Ya, ada yang condong kepada ngerti aja belum gitu ya dan sebagainya. Ala kulihal ya, itu pendapat-pendapat yang barangkali ya dinamika saja ya, itu pasti ada ya, dan kembali lagi kepada kita ya, apakah kita ingin menanamkan pemahaman yang betul ya terkait Al-Quran ini atau tidak kepada anak, itu pilihan ya.
Ya, dalam artian ketika kita memiliki keinginan atau kecenderungan terhadap hal itu, insya Allah Allah akan tolong. Karena kita tahu bahwa sepanjang sejarah para ulama-ulama yang sangat besar ya, ulama-ulama kibar, contohnya misalkan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Bukhari ya, dan ulama-ulama yang lainnya yang setelah selesai hafalan Qur'annya di usia 5 tahun sampai 7 tahun misalkan ya, nah, apakah guru-guru mereka tidak mengajarkan tafsir kepada mereka? Saya yakin mengajarkan ya. Dan itu kembali lagi sangat mungkin ya, sangat bisa ya. Wabil khusus sebetulnya juga di mindset kita, tafsir itu jangan diimajinkan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang susah ya, sesuatu yang sulit atau sesuatu yang bahasanya tuh saya bilang eksklusif ya, eksklusif gitu, seakan-akan eksklusif, padahal enggak gitu. Siapapun yang ingin belajar tafsir bisa ya, bahkan sekarang ada website ya, yang sangat lengkap, tinggal teman-teman ketik ya, misalkan tafsir surat An-Nisa ayat 37 misalkan ya, itu nanti muncul di kalau nggak salah Quran.net ya, atau tafsir.web kalau nggak salah ya. Nah, coba saya buka ya, saya coba tafsir ayat An-Nisa, misalkan An-Nisa ayat 3. Oh iya, di tafsirweb.com itu udah terbuka tuh, muncul sekian banyak tafsir ya. Apakah itu dari Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir ya, kemudian ada tafsir Al-Wajiz ya, kemudian ada tafsir Kemenang, kemudian ada tafsir eh, Hidayatul Insan An-Nafahat Al-Makiyah, Aisarut Tafsir, itu banyak sekali dan itu bahasa Indonesia ya, berbahasa Indonesia dan mudah ya. Sekali lagi mudah, sudah sangat Allah mudahkan hari ini. Berbanding dulu gitu ya, ketika antum mau belajar tafsir ya, merujuk kepada kitab-kitab yang Arabnya juga gundul gundul gitu ya, nggak ada rambutnya ya. Berarti tadi tinggal kita mengajarkan konten itu kepada anak ya, dengan bahasa anak ya, bahasa yang disederhanakan setelah kita menyerapnya, insya Allah. Tapi itu prolog dulu dari saya. Kita lanjutkan ya materi kita. Ya, ini ya. Terakhir itu di doa ya. Nah, di doa. Selanjutnya di tahapan belajar tafsir untuk anak. Sekarang kita masuk ke tahapan ya, tahapannya. Fasal Rabi, pembahasan keempat ya, tahapan belajar tafsir untuk anak. Nah, mulailah dari mana? Mulai dari surat-surat Al-Mufassal. Mulai dari surat-surat Al-Mufassal. Ya. Jadi ketika kita mau mengajarkan tafsir kepada anak, mulainya itu dari surat-surat Al-Mufassal. Ini ada tahapannya juga gitu. Nggak serta-merta karena kita ingin ngajarin tafsir Quran, misalkannya ke anak-anak, ya akhirnya surat Al-Baqarah gitu ya, surat yang susah-susah, ya, surat yang berat, ya An-Nisa. Isinya misalkan tentang pembagian waris ya. Ya tentu tidak ya. Karena prinsip-prinsip dasar dari Rasulullah SAW itu dalam mendidik anak ya. Dalam mendidik anak itu adalah yasir walatu asir. Mudahkan, jangan susahkan ya. Jadi kalau ikhwani wa akhwati fillah kita ingin mengajarkan tafsir ya, kepada siapapun ya, anak-anak ya, ya, atau kepada diri kita sendiri kalau mau belajar ya, yang awalan ini ya, kalau mau belajar jangan langsung yang susah-susah, mulai aja dari surat-surat yang pendek ya. Mulai aja dari surat-surat al-mufassal ya. Nah, surat-surat al-mufassal ya, ya, sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit. Misalkan contoh ya, saya punya guru, eh, guru saya itu Dr. Kamil Elabodi ya. Dr. Kamil Elabodi itu beliau seorang engineer tapi juga ahli tafsir, ya. Ahli tafsir dan juga engineer ya, insinyur, tinggalnya di Mesir.
ya, berkewargaan negaraan Mesir. Beliau punya anak, 5 orang anak yang rata-rata ya sudah hafal Al-Quran di usia 5 tahun juga. Ya, 5 tahun. Beliau pernah datang ke Indonesia dan di satu daurahnya beliau suka bertanya gitu ya kepada kami selaku murid-muridnya, yang paling menonjok gitu ya pernyataan dari beliau adalah nanya ya, suatu ketika beliau nanya surat Al-Adiyat ya, falmuriyati qadha ya, ma ma'naha ya, falmuriyati qadha, nanya ke kami semua apa itu, apa maknanya dari falmuriyati qadha ya, bingung ya semuanya ya, padahal itu surat pendek, surat Al-Adiyat. Falmughirati subha fa'athar nabi naqa fawasat nabi jam'a, itu ditanya sama beliau. Nah, kata beliau, berapa tahun ya kita berinteraksi dengan surat Al-Adiyah, tapi nggak mengerti ya, apalagi antum semua atau kalian semua, kata beliau ya, bukan orang Arab ya, nggak ngerti gitu, ditanya Al-Muriyat Qadha itu apa. Maka hendaknya masing-masing dari kita itu punya rasa penasaran, rasa penasaran yang tinggi tentang apa sih yang dimaksud Al-Muriyat Qadha. Ya, nah, berangkat dari penasaran itu nanti akan lahir yang namanya tadi penasaran dengan tafsirnya apa ya, karena tadi untuk memahami Al-Quran ya, gerbangnya itu, pintu masuknya itu dengan pemahaman para ulama ya. Di tafsir itu sendiri kan adalah penafsiran dari para ulama dengan ilmu yang mereka miliki ya, sehingga insya Allah kita akan terjauh dari yang namanya kekeliruan dalam menafsirkan atau dalam mengartikan satu ayat. Ya. Ya. Nah, mulai dari ayat-ayat atau surat-surat yang pendek ya. Misalkan surat Anas, Madikina amin syarril waswasil khannas, itu artinya apa sih gitu ya. Yang sampai kita bertahun-tahun berinteraksi dengan satu surat tapi belum tahu gitu ya. Surat-surat atau surat-surat pendek yang mudah aja gitu ya. Nggak, jangan dulu surat yang lain. Karena nanti dengan sedikit demi sedikit insya Allah nanti ada al-dzauq ya, ada kenikmatannya, ada rasa ya terhadap Al-Quran itu sendiri. Dan kenapa saya ingin menyampaikan kepada antum semua tentang mulailah dari surat-surat mufassal, karena ini pun adalah manhaj ya, manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika mengajarkan Al-Quran itu kepada Ibnu Abbas ya. Kan di materi yang lalu ya, di materi awal kita telah membahas tentang ya, keutamaan Ibnu Abbas ya. Kemudian nanti ada dari doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas ya, yang akhirnya kita kenal dengan Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil ya. Yang dari doa itulah akhirnya Ibnu Abbas ini menjadi ulama ya, atau menjadi sahabat yang paling mengenal Al-Quran, dikenal sebagai terjematul Quran ya, sebagai terjematul Quran. Nah, walaupun nanti ada pertanyaan lagi ya, ini jadi bisa jadi bahan kajian atau jadi bahan perenungan antum semua ya. Nah, kalau Ibnu Abbas adalah sosok yang paling mengerti Al-Quran, yang paling sampai tadi dilakopkan, dijuluki sebagai turjumatul Quran, orang yang menjadi terjemahnya Quran atau orang yang paling paham ya terkait dengan Al-Quran. Nah, kenapa di masa penyusunan mushaf ya atau kodifikasi mushaf Al-Quran menjadi mushaf sekarang, mushaf Madinah ya, so, mushaf Utsmani, itu yang dilibatkan bukan Abdullah bin Abbas, bukan Ibnu Abbas ya, malah Zaid bin Harisah ya, Zaid bin Harisah. Nah, kenapa itu? Kan harusnya yang orang yang paling paham gitu yang menyusun Quran itu, tapi yang dilibatkan malah yang menjadi penyusun ya pertama dari mushaf itu akhirnya Zaid bin Harisah.
Nah, itu jadi pertanyaan. Ya. Kapan-kapan nanti kita akan bahas atau ya silakan antum cari tahu ya tentang hal itu. Nanti bisa dikirim jawabannya ke saya. Nanti kita bahas gitu ya. Nah, itu jadi PR. Jadi PR. Tip. Yes, itu intermezzo ya. Ya. Nah, ini hadisnya dari Bukhari nomor 4647. Haddatsani Musa ibnu Ismail. Haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair. Qal, innal ladzi tad'unahu al-mufassala huwa al-muhkam. Qala, wa qala Ibnu Abbas, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu ashri shinina wa qad qara'tul muhkam. Telah menceritakan kepadaku Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bishr dari Sa'id bin Jubair. Ya. Bahwasanya dia berkata, sesungguhnya surat-surat yang kalian anggap al-mufassal itulah al-muhkam. Dan Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Sementara aku baru menginjak usia 10 tahun dan sungguh aku telah membaca al-muhkam. Ya. Jadi kalau kita melihat hadis ini, ya, Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah wafat itu usianya baru 10 tahun. Tapi beliau sudah menyelesaikan semuanya al-mufassal itu. Dan yang dimaksud di situ dengan kalimat wa idza wa qad qara'tu muhkam, dan aku telah membaca di situ, kalau membacanya versi Ibnu Abbas itu adalah menghafal ya, sudah hafal, sudah mengerti gitu. Kalau kita kan membaca itu hanya sekedar baca ya, tapi kalau beliau itu udah betul-betul menguasai. Ya, ada yang mengatakan di sini adalah al-mufassal, ada yang mengatakan juga telah selesai hafalannya di usia 10 tahun gitu ya, Ibnu Abbas ini. Ya. Jadi yang dimaksud telah belajar di situ ya, ada dua penafsiran, apakah belajar tentang beresnya tentang mufassal, ada juga yang mengatakan bahwa beliau telah hatam ya 30 juz ya. Ya, karena dalam suatu kesempatan Ibnu Abbas itu pernah mendengarkan satu surah dari Rasulullah SAW, ya, dibacakan dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian kata Rasulullah, siapakah yang mampu membaca surat itu dari awal sampai akhir? Ya. Salah satu yang bisa mengacung ya pada saat itu Ibnu Abbas. Itu bisa baca dari awal sampai akhir suratnya, dan suratnya tergolong yang surat yang panjang. Ya. Yang bila bisa melakukan itu berarti kan selesai gitu ya. Ya, kemampuannya luar biasa. Baik. Kemudian ini kita berbicara tentang apa itu al-mufassal ya. Ini hadisnya hadatsana Ya'qub ibnu Ibrahim, hadatsana Husyaim, akhbarana Abu Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jama'tul muhkam fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu wa mal muhkam qala al-mufassal. Ya. Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Abu Bishr dan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya dia berkata, aku mengumpulkan al-muhkam pada masa Rasulullah SAW. Aku pun bertanya kepadanya, apakah al-muhkam itu? Ia menjawab, yaitu al-mufassal, surat-surat yang pendek. Ya, jadi al-muhkam itu, yang dimaksud al-muhkam adalah surat-surat pendek. Kenapa al-mufassal itu disebut al-muhkam? Ya, kan nanti Al-Quran itu ada muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu ayat-ayat yang sudah jelas, ya, yang nggak perlu ditafsirkan pun orang udah ngerti, gitu ya. Nggak perlu ditafsirkan. Kalau al-mutasyabih, mutasyabihat itu kan Allah aja yang mengertinya, ya. Ya, ayat-ayat yang masih samar, ya. Nah, muhkam, ya. Muhkam itu surat-surat mufassal. Ya, lalu kita lihat, ya, kita dalami lagi apa itu al-mufassal. Ya. U'titu makana Taurat sab'a wa u'titu makana Zaburul ma'in wa u'titu makana al-Injil al-Mathani wa fusiltu bil mufassal. Dari Wasilah bin al-Ashqa radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda,
Aku diberi pengganti isi Taurat dengan As-Sab'u, 7 surat panjang. Dan aku diberi pengganti isi Zabur dengan surah-surah Mi'in. Dan aku diberi pengganti Injil dengan Al-Mathani. Dan aku diberi tambahan dengan surat-surat Al-Mufassal. Ya, jadi istimewanya Nabi Muhammad SAW itu ditambah dengan Mufassal. Ya. Kan Al-Quran ini adalah pengganti ya, dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, yang sudah datang, ya, apakah Zabur, Suhuf, ya, Injil, Taurat, ya, itu sudah tidak berlaku. Ya. Datanglah Quran menghapus itu semua, tapi di dalam konten Quran itu terdapat ya, isi dari ajaran-ajaran Taurat, Zabur, Injil. Ya. Ya, bedanya di dalam Quran ditambah juga sama Allah adalah konten dikasih tambahan surat-surat Al-Mufassal. Jadi surat-surat Al-Mufassal ini yang jadi pembeda barangkali ya, pembeda yang membedakan antara tadi Zabur, Taurat, Injil. Ya, keistimewaannya Quran ditambah juga dengan surat-surat mufassal. Kemudian wal ashbahu an yakuna al muradu bisab'i fi hadhil hadis as-sab'ut tiwal, yang mendekati makna kata as-sab'u dalam hadis ini adalah sab'ut tiwal. Ya, sab'ut tiwal itu adalah 7 surat yang panjang. Sementara makna mi'in adalah semua surat-surat yang jumlahnya 100 atau lebih. Ya, 7 surat yang panjang itu dari Al-Baqarah, ya, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Anfal, ya. Seterusnya itu 7 surat yang di awal ya, yang panjang-panjang. Sisanya adalah Al-Mi'in, ya, 100 ayat atau lebih. Ya. Setelah Al-Mi'in nanti ada lagi, apakah itu Al-Mi'un, kemudian ada Al-Masani. Ya. Al-Masani adalah semua surat yang jumlah ayatnya di bawah Al-Mi'in. Mi'in itu 100 lebih, berarti kan Masani itu di bawahnya. Ya. Kemudian ada lagi nanti Al-Mufassal, surat-surat yang pendek. Nah, maka dari sini kita bisa melihat ya, mufassal ini dibagi menjadi ada yang membaginya dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, ada 3 ya. Ada 3 ya, 3 jenis. 3 jenis ini, 3 jenis mufassal ini adalah ada yang disebut sebagai tiwal mufassal. Tiwal itu panjang ya. Mufassal yang panjang. Maka yaitu dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ya, surat Qaf sampai Al-Mursalat. Karena nanti para ulama itu mendefinisikan surat mufassal itu dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Qaf sampai An-Nas. Ya, jadi yang dimaksud dari dibagi 3 tadi tiwal mufassal itu ya adalah yang panjangnya itu dari surat Qaf ya, yang panjang-panjang sampai Al-Mursalat. Qaf itu surat akhir juz 26 mau ke 27 ya. Kemudian setelah Qaf nanti ke surat-surat lainnya sampai nanti surat Al-Mursalat di juz 29 ya, akhir juz 29. Yaitu yang disebut tiwal mufassal. Ya. Tiwal mufassal. Yang kedua adalah wasat al-mufassal. Wasat mufassal itu yang pertengahan ya. Atau mufassal pertengahan. Dia itu nggak terlalu panjang atau terlalu pendek. Dimulai dari surat An-Naba sampai Ad-Duha. An-Naba sampai Ad-Duha. Ya, An-Naba sampai Ad-Duha. Dan yang ketiga adalah Qisar. Ya. Qisar itu surat-surat yang lebih pendek lagi atau mufassal yang pendek. Dimulai dari surat Al-Insyirah sampai surat An-Nas. Ya. Insyirah sampai An-Nas. Ya, maka kalau kita tadi melihat manhaj Ibnu Abbas ketika belajar Quran ya di usia 10 tahunan itu sudah beres. Nah, katakanlah kita mengambil pendapat yang
yang apa namanya ya, yang ekstrim kiri ya. Ekstrim kiri itu belum hafal, katakan 30 juz Quran, berarti di usia 10 tahunan itu ya, Ibnu Abbas itu sudah apa namanya, sudah beres ya, mengerti atau konsep terkait dengan mufassalnya itu sudah selesai 10 tahun ya. Nah, 10 tahun. 13 atau 10 10 10 ya, 10-an tahun ya, 10 11 12 13 sampai nanti akhirnya 20, 10-an ya. Itu sudah beres. Berarti kan dalam jangka waktu katakanlah balik itu usia berapa ya? Zaman dulu mungkin juga beda-beda ya. Katakanlah usia 7 tahun ya. 7 tahun sampai 10 tahun berarti kan 3 tahun ya. 3 tahun belajar tafsir terkait surat-surat mufassal ya. Nah, saya kira juga bisa juga sih. Ya, ya bisa. Ya, bisa dilaksanakan kalau kitanya ada keinginan. Ya, maka kepada anak pun sama ya. Nah, kita tinggal bagi aja tadi tafsir yang ingin kita ajarkan itu. Nah, makanya ini pentingnya kurikulum ya. Nah, pentingnya tadi kita belajar hari ini supaya nanti nggak salah persepsi ngajarin tafsir Quran kayak gimana gitu kan ya. Nggak terbayang. Nah sekarang insya Allah lebih terpetakan lagi ya. Dengan manhajnya Ibnu Abbas ketika belajar Quran, berarti ajarkan dulu ke anak-anak kecil kita itu atau ke anak-anak kita itu atau lebih khusus kita sendiri belajarlah dari surat Kisor Mufassal. Belajar dulu dari Kisor Mufassal. Ya. Insyirah sampai Anas. Beresin dulu gitu ya. Kaji surat Anas ya. Naik udah Anas Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Lahab ya. Dan seterusnya sampai nanti beres Al-Insyirah. Kalau sudah selesai, kurikulumnya tambahin lagi ya, menjadi yang wasat mufassal. An-Nabas sampai Ad-Duha. Ya, An-Nabas sampai Ad-Duha atau An-Nabas sampai Anas kan berarti satu juz ya. Ya, satu juz ya. Satu juz. Juz 30. Selesai itu kaji lagi yang tiwalnya, yang panjang-panjangnya. Ya, saya kira kalau tadi konsisten aja satu hari satu ayat ya dikaji dan dikaji lama-lama insya Allah beres juga. Karena itu pentingnya kita memiliki timeline ya, timeline dalam belajar, peta ya, petakan ya. Sudah mempelajari surat apa tuh ya, sudah apa saja sehingga nanti kita punya gambaran ya, gambaran ya. Kalau saya mengajar tahfidz ya, tahfidz Al-Quran ke ibu-ibu dan bapak-bapak yang lansia. Saya punya majelis tahfidz ya. Itu isinya ibu-ibu bapak-bapak lansia 60-70 tahun nih. Ya, tapi masya Allah masih semangat ya belajar Quran, masih semangat ngapalin Quran. Ya, itu beliau masih pada semangat ya dan saya buatkan timelinenya, tabelnya ya capaian ya. Nah, nanti Bapak Ibu atau Akang Teteh ya Bang Kakak yang mau nanti bisa japri saya kasih gitu ya. Nah itu bisa dipakai kalaupun belum untuk ngapalin ya. Nah, bisa dipakai juga nanti timeline itu untuk menghafal, mengkaji ya, mengkaji Al-Quran tafsir ya. Ya, mengkaji tafsir. Saya coba cari ya di sini contoh. Nah ini bisa nanti di print ya sama antum semua, contoh. Ini yang untuk terkait hafalan ya, progres hafalan. Nah, tadi berarti surat mufassal ya. Nah, bisa dibuatkan nanti juga versi mufassalnya. Tapi ini bisa mufassal yang kisor dulu berarti. Ya, yang kisor. Di sini ada tabel 1 sampai 30 kan ya. 1 sampai 30 itu ayat ya, jumlah ayat ya. An-Naba 40 ayat, berarti 30 tambah ini 10, berarti 40. Nah, ini bisa diwarnai nanti ketika sudah mengkaji tafsir surat An-Nas ayat pertama. Nah, tinggal di checklist di sini. Oh, saya sudah misalkan atau diwarnai pakai stabilo ya. Sudah mengerti misal surat An-Nas ya, baca tafsir dan sebagainya. 2, 3, 4 sampai 6 ayat ya.
sampai 6 ayat. Ya. Sudah beres berarti mengkaji surat An-Nas. Besoknya lanjut lagi aja Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Falaq ayat 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Ya, terus gitu. Lama-lama insya Allah nanti akan penuh lagi, penuh juga ya. Surat apa namanya, tafsir Al-Quran yang dikaji ya. Ya, insya Allah ya. Kalau konsisten ya akan penuh juga, dan kita pernah itu ya belajar tentang hal tersebut. Ya. Belajar tentang hal tersebut ya. Ini nanti saya bisa kasih juga ke teman-teman ya. Nah, terkait dengan tabel mutaba'ah hal ini tahfiz yang diganti ya. Tabel mutaba'ah tafsir ya, juz 30 yang dikaji teman-teman semua, sehingga nanti harapannya ada roadmap ya, roadmap belajar yang pernah dikaji atau ayat-ayat yang pernah dipelajari sama ikhwafillah semua tuh surat apa aja sih gitu ya. Nah, nanti ada parameternya ya, parameter. Baik. Nah, ini yang tadi ya, berarti mulainya dari belakang dulu. Ya, mulainya ngajarin anak atau kita belajar sendiri dari belakang. Baik, selanjutnya saya ingin masuk ke cara ya. Kalau tadi metodologi tadi ngambil dari pakarnya Quran itu sendiri ya, Terjematul Quran Abdullah bin Abbas ya. Sekarang kita masuk kepada kaifiat. Nah, gimana sih caranya gitu ya mengajarkan tafsir, dialog tafsir ya kepada anak-anak itu ya, salah satunya adalah dengan hiwar imaniyah. Hiwar imaniyah. Nah, hiwar itu dialog ya, percakapan ya. Ya, percakapan imaniyah. Ya, percakapan imaniyah itu percakapan keimanan ya, tanamkan kepada anak itu ya, dialog-dialog keimanan itu ditumbuhkan ya. Nah, ini sebuah hadis yang insya Allah ikhwani wa akhwati fillah sering mendengarnya hadis ini. Kita kaji hadisnya an Abi Abbasin Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujaha idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ayadurru bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsu hasanun sahih. Nah, ini hiwar atau dialog keimanan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika masih kecil. Ini ya, lihat, perhatikan penanaman nilai-nilai yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, di mana sebetulnya ini kalimat yang bisa dikatakan intisari kehidupan. Ya. Kalimatnya berat sebetulnya, ya, tapi diajarkan kepada anak kecil. Diungkapkan dengan kalimat ya gulam. Ya, gulam itu kan anak kecil. Ya, wahai anakku, ya, ini u'allimuka kalimat. Ya. Aku ingin mengajarkan engkau beberapa kalimat. Bahkan kalau kita kaji tafsirnya, ya, ayat ini turun ketika Rasulullah, bukan ayat ya, hadis ini turun ketika Rasulullah SAW bersama Ibnu Abbas ya, melakukan safar ya di atas kendaraan, di atas onta ya. Ada dialog di situ, ada percakapan. Ya. Wahai anakku, ya, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujaha. Ya, jagalah Allah, niscaya engkau akan temui Allah itu ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah.
Ya, ketika kamu mau minta, ya mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau membutuhkan pertolongan, minta tolong kepada Allah. Ini kalimat-kalimat dahsyat sebetulnya kalau kita gali ya. Satu-satu kalimat ini perbaik-baiknya itu, ya itu bisa jadi materi kajian ya. Ya, bobotnya dahsyat ya. Ya. Kemudian apa? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah ketika semua umat itu berkumpul untuk memberikan kepadamu manfaat dari sesuatu, semua orang berkumpul berusaha untuk menolong kamu gitu ya, memberikan manfaat untuk kamu. Lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ya, tidak akan mungkin manusia itu bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali terhadap sesuatu yang telah ya Allah tetapkan kepadamu. Wa in jitama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan ketika semua umat itu ya berusaha untuk melakukan konspirasi untuk yadurruk mencelakakan kamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ya, ya nggak bisa semuanya itu mencelakai kamu, ya memberikan mudarat kepada kamu kecuali telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Rufi'atil aqlam, ya pena itu telah diangkat, wajib fatis suhuf ya, dan suhuf-suhuf itu telah kering. Ini kalimat yang dahsyat ya kalau kita perhatikan yang Rasulullah ajarkan kepada anak ya. Maka itu adalah kalimat atau dialog atau hiwar imaniyah, percakapan dialog keimanan yang dibangun dengan anak ya. Jadi ya dibangun dengan anak. Nah, jadi ketika nanti mengajarkan tafsir kepada anak, tidak usah tekstual juga gitu ya. Nggak harus teksnya begini, qala Ibnu Abbas misalkan menafsirkan ayat tersebut bla 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 bla, enggak ya. Tapi mulailah dengan penanaman atau dialog atau hiwar imaniyah. Ya, dialog-dialog keimanan. Ketika misalkan turun hujan ya, surat Qaf ya, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid ya. Kita mengkaji surat itu ya, kita membaca tafsirnya, kemudian ajarkan kepada anak kita, anak, sesungguhnya hujan ini misalkan adalah air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita ya. Ini baru aja kemarin ya, saya ngajarin anak saya ya, yang masih 11 bulan ya. 11 bulan ada dialog hiwar imannya tadi terkait dengan ijazul Quran, kemujizatan Quran, saya ajarkan ya ke bayi itu, mulai masih kecil pun ya ajarkan saja. Ketika turun hujan saya jelaskan gitu ya. Dengan bahasa-bahasa sederhana, misalkan apa persamaan antara hujan dan Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata anzala ya, nazala dalam Quran ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan dalam Quran surah Qaf ya. Di Al-Qur'an juga sama disebutkan dengan anzal ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar ya. Ya, bedanya apa nah gitu ya. Quran itu sama hujan apa persamaannya? Sama-sama ya, menggunakan kata anzala. Anzala itu diturunkan ya, dari langit ya. Dan sifat Al-Quran sama sifat hujan itu sama. Ya, kalau sifat hujan itu diturunkan dari langit ya kepada bumi ya untuk membasahi tanah yang tadinya kering ya menjadi hidup. Nah, maka Al-Quran pun sama diturunkan oleh Allah dari langit untuk hati kita supaya hati kita yang tadinya kering itu menjadi hidup ya, menjadi hidup ya, menjadi dari yang tadinya tanahnya itu mati atau hatinya mati, kena kena cahaya, kena apa namanya, air dari hujan itu, kena air dari langit, kena guyuran dari ayat-ayat Al-Quran, maka hati itu akan menjadi hidup. Sederhana aja gitu ya, dalam artian apa namanya, dibuat dialog tadi ya, dibuat interaktif dan sebagainya, ya diceritakan ya dan sebagainya. Ya bahasanya disesuaikan dengan kemampuan
Ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, setiap kita pasti mengerti ya mas urusan masing-masing. Setiap anak itu berbeda ya, setiap keluarga berbeda ya. Pendekatannya tadi pendekatan dialog ya. Pendekatan dialog ya yang bisa dikaji ya. Jadi kalau mau ngajarin sesuatu atau seseorang itu bisa ya dengan pendekatan dialog itu ya, wabil khusus ya, kita mau belajar pun sama ya, bisa diterapkan itu. Kenapa? Ya tadi pendekatan dialog misalkan dalam Quran surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabbin nas, Robnya manusia. Ya, kenapa di situ kita tanyakan dialog keimanannya, kenapa Allah menggunakan kata An-Nas ya. Padahal kata manusia misalkan di dalam Quran itu sangat banyak ya. Ada al-insan, bani Adam ya, ada al-ins ya. Kenapa dipilihnya Anas? Nah, itu jadi bahan ya, bahan perenungan bagi kita yang dari situ insya Allah nanti lahir ke penasaran, rasa penasaran itu, dan dari rasa penasaran itu akhirnya nanti timbul semangat untuk mengkaji tafsir Al-Quran. Ya, tapi ya, ini dua tips ya yang bisa dikaji untuk malam hari ini. Yang pertama tadi, ajarkanlah, mulailah dari surat-surat yang pendek atau surat-surat mufassal. Mufassal itu tadi terbagi menjadi tiga, ada tiwal mufassal, ya ada yang pertengahan, ya, yang ada juga yang paling pendek atau kisar tiwal ya, kisar mufassal. Ya. Nah, itu silakan dikaji timelinenya, nanti bisa diminta atau saya kasih setelah timelinenya itu dikasih bisa dikaji ya sedikit demi sedikit. Nah setelah itu nanti bisa mulai dari dialog atau hiwar imaniyah ya, percakapan ya yang dibangun atas dasar keimanan. Ya mudah saja tadi indikatornya, apapun hubungkan dengan Allah, apapun hubungkan dengan Al-Quran, apapun hubungkan dengan agama kita ya, dengan syariat. Ya, menemukan fenomena apa gitu ya sekarang yang terjadi di Palestina ya, misalkan terjadi sesuatu peristiwa di Palestina, hubungkan dengan Quran, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi pada saat ini ya. Ya, ada kemarin rame-rame konser Coldplay gitu ya, Coldplay. Nah, hubungkan dengan Quran ya, apa perspektif Quran, pandangan Quran terhadap hal itu dan sebagainya. Insya Allah ya, hal-hal yang begitu bisa membuat kita ya lebih tertarik, lebih antusias lagi dengan Quran. Allah alam bisawab ya. Saya buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua. Baik, barangkali ada satu atau dua pertanyaan ya yang mau ditanyakan terkait dengan materi malam hari ini. Ya, dari Ibu Sumiati, Ustadz, apakah ada recordnya? Insya Allah ada ya, di record ya materi malam ini.